Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan saya menyapa Bapak Ibu yang telah hadir secara online pada acara TOT Kewirausahaan dengan tema Managing Impactful Enterprise Through Coaching pada hari ini. Yang terhormat Ibu Dekan beserta Ibu Sekretaris, kemudian yang terhormat Ibu Sri Wulandari selaku narasumber kegiatan TOT pada hari ini. Yang kami hormati Ibu-Ibu Kaprodi di lingkungan Universitas Dharma Andalas. Selanjutnya, rekan-rekan sejawat yang telah hadir pada kesempatan yang berbahagia pada pagi hari ini. Menjadi dosen yang berkualitas adalah dambaan, tetapi menjadi dosen yang menginspirasi pasti luar biasa. Training dosen akan mengantarkan seseorang untuk mendapatkan motivasi yang tepat dalam menjalani pekerjaannya sebagai seorang pendidik. Oleh karena itu, TOT diadakan untuk dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan menggunakan metode coaching. Tujuan diadakan TOT ini nantinya, pertama, agar para dosen bisa mendorong minat mahasiswa terhadap kegiatan kewirausahaan. Kedua, dapat membekali mahasiswa dengan berbagai akses informasi dan pasar kerja, strategi membangun kemitraan, etika berwirausaha, dan penyusunan perencanaan bisnis. Ketiga, dapat memahami dan membentuk pola pikir wirausaha dan meningkatkan pemahaman tentang manajemen produksi, distribusi, dan konsumsi. Untuk suksesnya acara ini, marilah kita awali dengan membacakan Al-Fatihah. Selanjutnya, marilah kita meminta Ibu Dekan, Ibu Dr. Asniati, SE, MBA, CA, CSRA, untuk membuka acara TOT pada pagi ini. Baiklah, kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul pada pagi hari ini, walaupun secara virtual. Kita berada di lokasi yang berbeda-beda, tapi tujuan kita sama, yakni menyamakan persepsi tentang bagaimana menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan di lingkungan Civitas Akademika di Universitas Dharma Andalas. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kita hormati Ibu Inggra, Sekretaris Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang kita hormati juga Ibu-Ibu Kaprodi di lingkungan FEB, Ibu Yovina, Ibu Murniati, Ibu Yusnaina, dan Ibu Nino, dan juga Ibu-Ibu Sekretaris Prodi di lingkungan FEB. Yang teristimewa kepada orang yang kita tunggu-tunggu pada hari ini, yaitu Ibu Wulan, Eskom MM. Selamat datang Bu di Unida walaupun secara virtual. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa secara offline bersama-sama di Unida ya Bu ya. Amin, terima kasih Bu. Mudah-mudahan. Ya, insya Allah. Adapun seperti yang disampaikan oleh Ibu Yentisna tadi, bahwa pada hari ini kita akan melakukan training of trainers. Ya, seperti topiknya training of trainers, berarti kita di Unida, dosen-dosen kita harapkan mampu menjadi trainers untuk mahasiswa kita, bagaimana bisa menjadi seorang alumni yang memiliki jiwa entrepreneur. Seperti yang salah satu yang kita
dambakan atau di misi FEB Unida yang baru saja kita revisi. Di situ tercantum bahwa FEB Unida di dalam Renstra kita cantumkan mendidik alumni-alumni Unida yang memiliki jiwa entrepreneur. Jadi kita harapkan ke depannya alumni kita tidak mencari kerja lagi, tetapi malah menciptakan lapangan kerja. Sehingga dengan demikian, kalau semakin banyak wirausahawan di Indonesia, tentu negara kita akan lebih maju. Rata-rata di Indonesia saat ini wirausahawan adalah 14% dari jumlah penduduk dunia, itu rata-rata. Tapi kalau di Indonesia masih 2,8 ya Bu Wulan, sangat rendah sekali. Baru 2,8% penduduk kita adalah wirausahawan, itu yang tercatat. Nah, kenapa? Karena mereka sebagian melakukan usaha tapi tidak didaftarkan, sehingga kita tidak bisa menelusurinya. Namun sebaiknya tentu wirausahawan kita itu adalah berlevel nasional dan internasional, sehingga bisa menghasilkan pendapatan gross national product kita semakin tinggi, sehingga bisa mengekspor ke luar negeri, sehingga kita tidak akan defisit lagi. Kalau misalnya kita lebih banyak mengekspor daripada mengimpor, tentu negara kita akan menjadi lebih sejahtera. Jadi oleh sebab itulah kita pada hari ini, 2 hari ke depan, bersama dengan dan didampingi oleh Ibu Wulan untuk menyamakan persepsi, sehingga kita bisa memotivasi mahasiswa dan juga memberikan contoh sedapat mungkin kita sendiri bisa menjadi wirausahawan walaupun ada yang sudah di atas 40, belum terlambat untuk menjadi wirausahawan. Dan kemudian esok siang kita akan berdiskusi bersama Ibu Wulan tentang rencana kerja kita ke depan. Karena kerjasama antara kita dan HR Academy tidak hanya sebatas 2 hari ini saja ya Bu Wulan, tidak hanya 2 hari ini saja, karena kita akan selalu bekerja sama ke depan dalam rangka mendampingi UMKM yang ada di Sumatera Barat khususnya, karena memang kita berlokasi di Sumatera Barat, sehingga esok siang kita akan menandatangani MOU Pak Rektor dengan Bapak Iim, Ketua Umum OKOC akan menandatangani MOU. Dan sebelum itu tentu kita akan membahas apa program kerja kita ke depan berdampingan dengan HR Academy untuk memajukan UMKM di Sumatera Barat, sehingga setiap dosen diharapkan bisa menjadi pembina pendamping OKOC dalam membina UMKM. Ada 179 kecamatan di Sumatera Barat, Bu Wulan. Dosen kita ada 54 orang. Jadi mungkin ada, insya Allah ada 54 kecamatan yang akan beruntung mendapat pendampingan dari kita, bekerja sama antara dosen FEB Unida dan HR Academy. Insya Allah mudah-mudahan ke depannya, karena MOU kita ini adalah 5 tahun, mudah-mudahan 5 tahun ke depan itu di Sumatera Barat bisa minimal 5% dari penduduk adalah wirausahawan, insya Allah. Jadi mudah-mudahan ke depan semakin banyak penduduk kita menjadi wirausahawan. Kalau sekarang 2,8, mudah-mudahan ke depan bisa 5%, 5 tahun ke depan. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi Bu Wulan karena sudah sudi mendampingi kami 2 hari ini di Unida dalam rangka mencapai penyamaan persepsi bagaimana kita bisa membina UMKM dan khususnya bisa memotivasi mahasiswa kita memiliki jiwa kewirausahaan. Dan kami juga akan melakukan revisi kurikulum untuk informasi bagi Ibu Wulan. Kita akan melakukan revisi kurikulum di mana di dalamnya kita akan memasukkan unsur-unsur praktek kewirausahaan. Jadi sewaktu kita melakukan hearing bersama alumni, mereka menyampaikan bahwa mata kuliah kewirausahaan SKS-nya sangat kurang. Jadi mungkin di revisi kurikulum kita akan menambah SKS-nya dan juga akan menambah prakteknya
dan kemudian di masing-masing dosen nanti bisa mengajak mahasiswa bimbingannya untuk sekaligus mendampingi kecamatan dan mahasiswa bisa magang di UMKM terpilih nantinya. Jadi itu saja. Terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu dosen FEB Unida yang telah sudi hadir pada hari ini. Sebagai informasi bagi Ibu Wulan, jadi kita ada 54 orang Ibu, ada yang offline, ada yang online. Jadi ada 20 orang di kampus di 3 ruangan yang berbeda. Ada di ruangan pertemuan, kemudian ada 2 ruangan lagi di labor 1 dan labor 2. Kemudian ada 30 orang seharusnya dosen-dosen yang mengikuti secara online. Tapi bagaimanapun juga, apakah offline atau online, insya Allah tujuan kita akan tercapai. Ya, terima kasih sekali lagi kepada Ibu Wulan dan ibu-ibu yang sudah hadir pada acara TOT kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan tercapai dan diredhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Banyak maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita simak pemaparan dari narasumber Ibu Sri Wulandari, Eskom, Magister Manajemen. Sebelumnya, ya, tak kenal maka tak sayang, terlebih dahulu izinkan saya untuk menyampaikan CV singkat dari Ibu Sri Wulandari. Ibu Sri Wulandari lahir di Cirebon, tanggal 5 Juni 1974, menyelesaikan S1 Komunikasi di Universitas Jakarta tahun 2007, kemudian menyelesaikan Magister Manajemen Sumber Daya Manusia di Universitas Gadjah Mada tahun 2009, dan beliau juga punya pengalaman hampir 20 tahun sebagai Human Resources tingkat eksekutif puncak atau top eksekutif. Beliau juga sebagai pembicara dan pembina kewirausahaan, sebagai pembicara dan pembina sumber daya manusia di berbagai institusi, instansi pemerintah, dan perusahaan yang ada di Indonesia. Begitu panjangnya CV beliau ini, mungkin tidak semuanya bisa saya bacakan, ya. Nanti kita akan mendengar sendiri dari Ibu Sri tentang pengalaman beliau. Marilah kita sambut narasumber kita, Ibu Sri Wulandari. Terima kasih, Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi buat semuanya. Ini pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu ya, walaupun masih virtual. Seperti yang tadi dikatakan oleh Ibu Dekan, mudah-mudahan saya bisa berkunjung nanti ke Unida, bisa bertatap langsung dengan semua para dosen yang hari ini mengikuti TOT kewirausahaan. Jadi ini luar biasa ya menurut saya, bahwa support dari kampus untuk memajukan wirausaha khususnya di wilayahnya itu betul-betul menurut saya itu langkah yang tepat, karena memang UMKM pada umumnya itu masih ya mohon maaf kalau saya bilang agak terbelakang. Dia masih konvensional dan belum bisa mengikuti perkembangan zaman yang ternyata sekarang begitu cepat, apalagi sekarang dengan pandemi. Semuanya dipaksa shifting untuk menjadi digital. Nah, ini UMKM yang sekarang itu saya melihat masih belum bisa mengikuti, dan alhamdulillah kalau dengan adanya pendampingan khususnya dari kampus Unida ini, saya optimis ya bahwa nanti yang seperti Ibu Dekan jelaskan bahwa ada 50 lebih kecamatan yang akan mendapatkan pendampingan, sehingga mudah-mudahan dari situ wirausahanya atau UMKM-nya akan naik kelas gitu. Karena tidak dipungkiri UMKM sendiri merupakan baseline terhadap perekonomian di Indonesia ini. Nah, kembali kepada
perkenalan ya. Tadi sudah disampaikan bahwa background pendidikan saya dan pengalaman ya, tapi dalam hal ini karena metode yang akan saya sampaikan itu adalah metode coaching, jadi saya akan sampaikan bahwa kita ini partner ya. Jadi tidak ada coach, tidak ada coachee. Tidak ada coach atau tidak ada peserta. Jadi seolah-olah berbeda tingkatan ya. Nah, kalau sekarang adanya coach dengan coachee, jadi kita adalah partner dan nanti kita akan saling mengisi mengenai satu informasi atau feedback ataupun yang akan kita pelajarin bersama. Nah, metode coaching ini akan lebih banyak melakukan pertanyaan karena coaching itu pada dasarnya adalah kita bertanya ya. Jadi justru nanti teman-teman dosen yang akan banyak memberikan feedback dan mendigging semua kemampuan dari teman-teman itu sendiri. Saya akan mencoba memfasilitasi dan mendengarkan. Kemudian kita nanti sama-sama akan wrap up apa yang sudah kita bicarakan. Nah, sebelumnya mungkin saya akan share screen dulu ya. Mana ini? Belum. Udah keluar belum ya? Udah kelihatan? Oke. Jadi di pagi ini supaya kita semangat ya. Saya ingin mendengar dari teman-teman apa sih ekspektasinya gitu ketika mengikuti coaching hari ini. Ada yang bisa menjawab? Halo. Ayo Bu, kita interaktif aja supaya nggak ngantuk ya, nggak bosan. Saya boleh, Bu? Ya. Ekspektasi Bapak Ibu mengikuti TOT ini apa? Siapa yang bicara tadi? Sebutkan namanya. Saya Dian Hirma, Bu. Ya, Ibu Dian. Dari Prodi Pendidikan Manajemen. Iya. Kalau di saya ya, mungkin saya nggak bicara UMKM dulu. Ekspektasi saya mengikuti acara ini begini. Saya pengen gali mengenai life skill entrepreneur muda sekarang gitu loh. Jadi anak-anak muda sekarang lebih cenderung bisnis kepada hal-hal yang modern gitu loh. Jadi tidak ada yang udah jarang yang mengarah ke agrobisnis. Jadi sebenarnya saya lebih cenderung ke melihat life skill-nya. Jadi saya ekspektasi saya lebih tahu paham loh mengenai ini, mengenai entrepreneur, gimana sih kategori apa namanya, ya apapun itulah nanti yang Ibu share ke kita. Jadi itu salah satu motivasi saya pengen ikut ini gitu. Jadi artinya saya bisa nanti mix and match-kan antara apa yang saya dapat di sini nanti dengan hal yang saya tertarik tadi mengenai life skill anak muda yang menjadi entrepreneur gitu, Bu. Oke. Jadi Ibu Dian ingin tahu bagaimana tentang pengetahuan life skill ya untuk entrepreneur sehingga anak muda itu bisa lebih maju atau lebih menggerakkan UMKM-nya gitu ya, Bu ya? Ya. Oke, Ibu Dian, keren. Ada lagi yang lain? Izin, Bu. Apa sih motivasinya ikut TOT hari ini? Ya, silakan dengan Ibu siapa? Ibu Nino, Bu. Ibu Nino. Ibu Nino. Ya.
Jadi gini, Bu, terima kasih sebelumnya. Kondisi sekarang ini, saya mungkin di antara salah satu dosen yang juga mempunyai ya adalah melakukan gerakan wirausaha sendiri. Jadi artinya saya memang juga dididik dengan lingkungan entrepreneur. Memang lingkungan kampung kami itu memang udah ada didikan entrepreneur. Cuma saya memang pengen tahu betul sih sekarang kan zaman berubah, Bu, ya kan? Pola pikir berubah, ya kan? Jadi hal-hal yang entrepreneur kuno dulu, apa yang tradisional itu sekarang kan udah mulai berubah, jauh berubah. Saya mau pengen gali juga, karena sekarang pun jujur usaha kami kemarin juga kena terdampak dengan COVID, karena memang waktu itu segmentasi pasarnya itu adalah mahasiswa. Jadi agak ininya. Tapi saya pengen yang saya hadapi di lapangan dengan teorinya itu saya pengen tahu betul dulu sekarang, ya kan? Jadi karena memang saya jujur background saya di akuntansi, accounting, jadi mungkin dulu pun belum, kalau sekarang kan baru sekarang ya baru mau dimasukkan kewirausahaan ke ini di kurikulum. Nah, tapi kan kalau kita dulu kan nggak dapat, Bu. Jadi saya mau dapat yang teorinya itu seperti apa sih kan gitu ya. Mau saya in betul dengan aplikasinya langsung ya di lapangan. Jadi itulah motivasi saya untuk ikut TOT kali ini. Jadi pengen lihat betul nih, Bu. Perbedaan antara yang teorinya dengan lapangan. Kondisinya sekarang seperti ini apa sih langkah-langkahnya nanti, mungkin itu akan dapat ilmu dari Bu. Itu yang saya pengen tahu, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Bagus banget ya Ibu Nino. Jadi Ibu Nino pengen tahu mengenai wirausaha sehingga bisa memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di lapangan. Begitu ya? Ya. Ya, Oke, ada lagi yang mau info ke kita semua ya, saling sharing ya, biar kita ini brainstorming. Ada lagi yang mohon izin Bu Ulan. Jadi berani nih kayak Ibu Nino dan Ibu Dian. Ya silakan, dengan Ibu siapa? Saya Rita Sri Hasnita Rosali Caniago, Bu Ulan, biasa dipanggil Anet. Ya Ibu, silakan Ibu Rita. Kalau Anet, Bu Wulan, panggilan saya Anet. Oke, kalau saya mungkin agak berbeda dengan Ibu Dian dan Ibu Nino. Kalau saya kembali kepada tujuan bahwasanya sehubungan dengan perubahan visi dan misi FEB Unida, ya, di mana tujuannya di sini kita ingin mensinkronkan pemahaman antara dosen dan mahasiswa dalam mewujudkan alumni kita yang memiliki karakter entrepreneur, yang memiliki jiwa kewirausahaan. Nah, artinya dalam hal ini proses kita sebagai tenaga edukatif untuk bisa memberikan atau membentuk karakter kewirausahaan ini. Ya, kita tahu bahwasanya kalau karakter kewirausahaan harus dimiliki oleh semua bidang ilmu atau profesi apapun. Bukan dia mesti menjadi seorang entrepreneur. Karena di sini tujuannya adalah bagaimana kita mampu membentuk alumni kita menjadi mempunyai atau memiliki karakter entrepreneur. Demikian Bu Ulan, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Anet. Jadi kalau Bu Anet ingin mengimplementasikan atau ingin tahu apa knowledge-nya, kemudian sesuai dengan perubahan visi misi di FEB Unida, sehingga antara dosen dengan mahasiswa itu menjadi klop atau sinergi gitu ya, dengan kedepannya mewujudkan jiwa-jiwa kewirausahaan. Begitu ya, Bu ya intinya? Iya, Bu. Oke, luar biasa. Satu lagi ada yang mau memberikan statement apa ekspektasi join TOT hari ini? Biar kita bisa saling brainstorming. Tadi udah Ibu
Dian, Ibu Nino, Ibu Anet. Ada lagi? Ini ibu-ibu semua apa gimana Bu Dekan? Ada bapak-bapaknya nggak? Pak Dila, Pak Dila. Ayo, satu lagi. Baik, Bu. Pak Dila. Baik, Bu. Ya, baik, Bu. Saya Baik. Abdillah, Bu. Abdillah, oke, Pak Abdillah. Gini, tentang TOT ini kan tentang kewirausahaan ya, Bu ya. Nah, di sini saya melihat itu di saat era apa namanya, di era globalisasi dan era digital sekarang ini sangat banyak muncul wirausaha muda gitu. Nah, tapi sekarang ini arah bisnisnya sudah mulai berubah gitu. Nah, di mana di saat dulu masih berhubungan dengan metode konvensional ya, secara tradisional bisnisnya. Nah, sekarang ini bisnis mereka yang berkembang nanti ke depan itu adalah tentang digital ya, berarti misalnya bisnis-bisnis seperti bisnis startup. Nah, itu kan perilaku mereka berbeda itu, bagaimana mengurus bisnis startup dengan bisnis konvensional dan tradisional. Nah, di situ mungkin di antara ada perbedaan antara kota besar dan kota yang masih berkembang, misalnya kota besar seperti Jakarta dan kota yang seperti di Padang gitu. Itu mindset para generasi mudanya mungkin itu tidak sama gitu. Nah, jadi dengan mengikuti TOT ini saya berharap ada bisa mendapat masukan bagaimana bisa menyamakan gitu persepsi, misalnya bagaimana menyamakan cara mereka berpikir antara generasi muda atau wirausahaan yang ada di kota besar dan yang ada di Kota Padang khususnya ini, tentang pandangan mereka menghadapi era digital. Karena di bisnis startup ini saya melihat bahwa sangat berbeda sekali gitu. Mereka tidak perlu sumber daya yang besar seperti tempat, mereka tidak perlu karyawan yang banyak gitu. Nah, untuk memulai dari awalnya mereka cukup 2 atau 3 orang. Tapi bagaimana mereka bisa menghidupkan gitu bisnis mereka itu dengan melalui aplikasi. Nah, ini yang sangat menarik bagi saya, Bu. Jadi saya berharap dengan adanya TOT ini bisalah memberikan bagaimana masukan terhadap generasi muda bahwa bisnis tersebut harus arahnya menggunakan aplikasi, karena tidak butuh sumber daya, tidak butuh modal yang banyak untuk mendirikan suatu bisnis gitu, Bu. Terima kasih, Bu. Mungkin itu saja harapan dari saya, Bu. Ya, terima kasih Pak Abdillah. Oke, jadi kalau Pak Abdillah ingin tahu bagaimana sih agar persepsi atau mindset dari generasi muda ya perbandingannya antara kota kecil dengan kota besar untuk menghadapi shifting globalisasi ini ya, yang menjadi dari konvensional menjadi startup, sehingga ada suatu konsolidasi yang baik gitu ya, atau sinergi yang baik, atau hubungan yang baik, nyambung istilahnya antara kota kecil dengan kota besar. Karena mungkin dengan adanya shifting era ini ada gap yang sangat besar, betul ya Pak ya? Ya, kira-kira begitu, Bu. Ya. Oke, terima kasih buat keempat, Ibu Anet, Pak Abdillah, Ibu Nino, dan Ibu Dian. Luar biasa buat hari ini mengenai ekspektasinya ya. Jadi nanti mungkin buat teman-teman yang lain bisa menginspirasi dan mulai mikir apaan nih ekspektasi saya gitu ya. Oke, jadi kenapa saya tanya ekspektasi ini? Karena saya ingin nanti Bapak Ibu cek ya, dari keempat volunteers ini, cek apakah masih sama dengan nanti ekspektasi Bapak Ibu setelah mengikuti ini hari ini dan hari besok. Apakah masih sama? Terus yang kedua, kemudian nanti dicek lagi 1 bulan kemudian apakah ekspektasinya masih sama.
Oke, nah sekarang kalau tadi ngomongin ekspektasi, sekarang saya ingin tahu sebentar. Value dari Bapak Ibu sendiri apa sih tentang kehidupan atau apapun lah value? Ada yang bisa bicara? Ada yang bisa sharing? Ini komputernya loncat-loncat. Halo? Value. Sekarang saya mau dengar apa sih value Bapak Ibu? Pribadi yang baik dan Kadang ada yang peduli. bilang value saya jujur. Oh, apa gitu dengan Ibu siapa nih? Dian, Bu, peduli, Bu. Saya itu penting. Peduli terhadap orang lain, empati. Ibu Dian peduli. Ya. Kalau yang lain? Saya Lasti, Bu. Ada yang lain? Saya Bu, Ya. Lasti Bu, maaf sedang nggak bisa nyalain video sebentar. Saya kejujuran dan kerja pintar, kerja cerdas. Kejujuran dan kerja cerdas. Ada lagi value yang lain? Anet belajar, Bu. Anet. Ya, Bu Anet, apa Bu? Ya, mau belajar dan bekerja keras. Ya, oke. Jadi 3 ya. Dari Ibu Dian, Ibu Anet. Satu lagi yang pertama Ibu siapa tadi ya? Dian. Bu Lasti, Bu. Lasti, ya. Oke. Nah, nanti ini juga sama ya. Apakah nanti value ini akan tetap sama atau berubah? Nah, jadi sekarang saya mau jelaskan metode coaching yang mau saya gunakan untuk selama 2 hari ke depan. Ya. Jadi nanti kita ngobrol-ngobrol. Kok pakai metode ini supaya apa? Karena kan nanti Bapak Ibu itu sebagai dosen akan menyampaikan materi-materi kewirausahaan kepada teman-teman mahasiswa. Jadi saya ingin menyampaikan bagaimana seharusnya nanti Ibu, Bapak bisa menyampaikan materi itu kepada teman-teman mahasiswa, karena supaya bisa nyambung dan bisa connect. Karena kadang-kadang, mohon maaf nih ya, kadang-kadang kalau belajar di sekolah atau mahasiswa itu kalau kitanya sendiri tidak punya apa istilahnya sense untuk mengajar yang pas kepada mahasiswa, mahasiswanya nggak bisa nangkep dengan baik gitu ya. Jadi kalau saya mau kasih tahu, kita itu ada beberapa metode ya dalam pengajaran itu sebenarnya. Yang pertama itu, mohon maaf nih ya, karena ini tulisannya pakai pen jadi agak jelek. Tapi mudah-mudahan bisa dibaca ya Bapak Ibu. Ini adalah konseling. Kemudian ada coaching. Ini ada beberapa metode pengajaran, jadi supaya Bapak Ibu tahu ya. Kemudian di sini ada training. Ya. Di sini ada konseling, coaching, training. Nah, dari ketiga ini apa bedanya Bapak Ibu? Ada yang tahu? Konseling. Ada yang tahu?
konseling. Tak buka coaching. Jadi ada metode pengajaran sebenarnya ya yang Bapak Ibu harus pahami. Itu ada konseling, ada coaching, ada training. Nah, kalau kita mau jelaskan atau saya mau jelaskan, kalau di sini itu coaching itu kita pakai metodenya asking. Ya. Kalau training itu metodenya adalah telling. Konseling sharing. Ini kenapa sih loncat-loncat ya? Ya. Jadi ini adalah telling, sorry. Kalau konseling itu adalah metodenya investigating. Investigate. Nah, jadi kalau melihat perbedaan ini, nanti Bapak Ibu ketika memberi pelajaran atau memberikan materi, saya harapkan Bapak Ibu pun menggunakan metode coaching, yaitu memberikan asking, sehingga mendigging dari para mahasiswa untuk dia keluar berbagai macam inspirasinya, idenya, feedbacknya, pertanyaannya juga boleh, ya, ketidaktahuannya dan sebagainya, ya. Ketimbang Ibu memberikan seperti yang mungkin sekarang dilakukan, yaitu menggunakan metode training. Jadi kalau training itu telling, jadi biasanya sih yang saya sering dapatkan atau sering dapat saya sendiri ya waktu jadi mahasiswa itu kebanyakan dosen-dosen mengadakan pembelajaran itu dari sistem telling. Jadi memberitahu bahwa kamu harus begini, ini metodenya, ini babnya kamu baca, ini pelajari dan sebagainya. Nah, ini mungkin akan kurang efektif ya Bapak Ibu. Jadi nanti saya harapkan ketika saya memberikan metode coaching, Ibu Bapak sendiri nanti bisa langsung praktekkan atau bagaimana nanti mempraktekannya ketika Bapak Ibu mengajar adik-adik mahasiswa. Jadi sebaiknya kita menggunakan metode coaching. Karena di metode coaching itu orang akan merasa feel empowering. Ya, mahasiswa, adik-adik mahasiswa akan merasa feel empowering. Kalau investigate atau counseling itu akan merasa tertekan. Ya, karena seolah-olah di-push gitu ya. Nah, konseling ini harusnya dilakukan ketika orang punya masalah. Nah, sebenarnya kan kita tidak punya masalah, adik-adik mahasiswa kita tidak punya masalah. Ya, tapi kita ingin bersama-sama menumbuhkan jiwa kewirausahaan tadi ya yang saya dengar ekspektasinya. Sehingga harusnya kita empower. Dan ketika mengempower berarti metode pengajaran nanti Bapak Ibu diharapkan juga menggunakan metode coaching. Ya, sehingga akan merasa anak-anak merasa langsung terdigging semua informasi dan feedback-feedback yang ada dalam mindset mereka. Kalau training itu metode telling ya, jadi cuma pengajaran biasa, habis selesai mata kuliah sehari juga lupa. Jadi sebaiknya ini kita tidak gunakan. Itu Bapak Ibu. Nah, untuk berikutnya yang saya mau kasih informasi adalah ketika kita ngomongin bisnis, ya, ketika kita ngajar kewirausahaan ke adik-adik mahasiswa, yang harus diperhatikan adalah sebenarnya ide dari adik-adik mahasiswa tersebut. Jadi
Kan yang kita harapkan itu kan nanti mahasiswa begitu lulus punya jiwa entrepreneurship. Betul ya? Nah, setelah dia selesai belajar di Unida, dia setidaknya punya ide apakah dia mau berusaha atau dia gabung berusaha atau dia membuka sendiri dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya yang nanti goals utama dari ibu-ibu, bapak-bapak adalah bagaimana menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Jadi ini bukan sekedar narasi atau sekedar kata-kata ya. Menumbuhkan jiwa wirausaha itu kan narasi. Tapi gimana sih menumbuhkan jiwa wirausaha itu? Jawabannya adalah si anak kita ini, si mahasiswa ini harus mempunyai ide nanti ketika dia setelah belajar wirausaha dari Bapak Ibu. Got it ya Ibu, Bapak? Jadi sebenarnya kita itu harus bisa memberikan insight ya sebagai dosen kepada teman-teman mahasiswa ide kewirausahaannya. Karena sekarang ya tadi kalau saya bahas melihat pembahasan atau feedback dari ibu-ibu bapak-bapak, dengan adanya globalisasi ini tidak matching lah, kemudian kurang kurang taunya bagaimana solve problem di lapangan karena banyak banget masalah di lapangan misalnya. Itu karena tidak matching. Kebanyakan wirausaha sekarang itu ya atau pelaku UKM yang sekarang itu dia ikut bikin wirausaha karena apa? Ada yang tahu? Latah, Bu. Ya, betul. Latah. Dia latah, ya. Dia ikut-ikutan, gitu. Dia, ya pokoknya gaya-gayaan lah, istilahnya gitu ya. Apalagi anak muda. Tapi dia tidak tahu sejatinya mindset wirausaha, ide wirausaha dan lain-lain itu nggak dia pikirin. Jadi makanya banyak yang gagal. Kenapa wirausaha banyak yang gagal? Itu karena tidak punya mindset dan nggak matching antara mindset dengan ide. Jadi goals Bapak Ibu adalah menumbuhkan ide untuk agar mereka punya jiwa kewirausahaan tadi. Nah, caranya gimana? Ya, kalau di file saya itu tulisannya adalah give, love, skill sama dengan talent. Jadi maksudnya ternyata kalau berwirausaha itu nggak bisa latah, nggak bisa ikut-ikutan, atau turun-temurun bisa nggak? Ayo, saya tanya. Bapaknya pengusaha roti. Anaknya bisa. Harus jadi pengusaha roti apa enggak? Bisa Bu. Bisa, betul. Karena itu adalah sudah gift. Ya. Gift-nya adalah bapaknya menjadi wirausaha pengusaha roti sukses. Anaknya sebenarnya tinggal ngelanjutin. Tapi dia love enggak? Punya skill enggak? Nah, ini yang harus ditumbuhkan. Atau keluar dari anak tersebut. Atau pelaku UKM tersebut. Atau calon dan sebagainya. Atau kalau kita bicara mahasiswa, ya kita bicaranya anak ya. Anak mahasiswa ini punya nggak love-nya dan skill-nya. Jadi, harus ada give, ada love, ada skill, dan ada talent. Jadi kita harus tahu dulu nih. Jadi nanti ketika Bapak Ibu ngajar, anak-anak harus digging. Kamu apa yang kamu punya? Ya, bakat, apa yang kamu sukai, apa skill yang kamu punya.
Jadi itu sangat penting. Kalau lihat gambar ini, ada gift, ya, ada love, ada skill, sehingga ada talent di sini. Nah, kalau ini si anak itu tahu talentnya dia apa, insya Allah dia akan jadi pengusaha yang sukses karena dia melakukannya itu secara basic. Dia sudah paham banget bahwa saya akan menjadi entrepreneur, gitu. Jadi bukan latah, bukan ikut-ikutan, atau bukan sekedar given aja. Ada ya given doang nih pengusahanya. Bapaknya pengusaha sukses, kemudian anaknya langsung otomatis jadi penerus dari bapaknya. Tapi kecintaannya dia terhadap roti tersebut, kalau kita bicara pengusaha roti ya, kecintaannya nggak ada, skillnya juga nggak ada. Jadi belum tentu dia bisa menjalankan perusahaan itu, dan nanti otomatis nggak lama perusahaan itu pasti tutup. Bapaknya nggak ada, meninggal misalnya, perusahaannya nggak akan bertahan lama. Jadi ini kenapa ya sering kita lihat di masyarakat, lingkungan masyarakat kita sekitar pasti ada ya. Kenapa nih bapaknya sukses tapi anaknya buru-buru bisa menjalankan perusahaan bapaknya sehingga menjadi kacau, menjadi bangkrut dan lain-lain. Itu karena dia tidak tahu menjadi pengusaha itu seperti apa. Karena mereka nggak ngerti ya bahwa menjadi pengusaha itu harus punya passion atau love ya, dan juga harus punya skill. Jadi ini yang harus didigging kepada adik-adik mahasiswa. Gitu ya Ibu. Nah, kemudian kalau kita ngomongin ini ada yang lebih unik lagi. Ternyata kalau ngomongin ide bisnis, ya ini saya belum masuk gimana sih bikin idenya. Nah, tapi ini saya mau ngasih gambaran dulu. Ketika kita punya ide, saya mau bikin startup gitu ya di sini. Terus tahu juga needs customer-nya apa. Terus tahu juga ada kompetitor. Nah, ternyata ketika kita melihat gambaran ini Bapak Ibu, kebanyakan orang itu yang saya tahu kalau mau bikin usaha itu justru ngeliatin customer-nya dulu. Ngapain, betul nggak? Kompetitor. Saya mau bikin kue brownies nih. Tapi saya sibuk ngeliatin kompetitor saya ngelakuin apa. Habis itu kita copy paste, bener nggak? Ada tuh yang bilang ATM, amati, tiru, modifikasi, betul nggak? Itu tidak selamanya benar ya Bapak Ibu. Karena kalau ngelihat gambar ini, ya, yang benar adalah ketika kita punya ide, kemudian apa customer needs-nya. Nah, yang ini Bu yang dilihat. Ini adalah baru great idea. Baru kita bikin usaha. Nah, justru yang ini, kalau kita sibuk merhatiin kompetitor ngapain, itu ide yang jelek, poor idea malah. Ya, jadi ini bisa dipahamin nggak? Ketika kita mau ngasih tahu ke adik-adik, mahasiswa atau anak-anak mahasiswa, kalau mau bikin usaha itu, see your customer needs. Misalnya idenya udah punya nih, saya kayaknya bapak saya pengusaha roti, gift-nya. Saya adalah bakat-bakat juga lah bikin roti. Kemudian loves-nya, ya saya suka makan roti juga, karena setiap hari mungkin ya karena sering makan roti, saya makan roti. Nah, kayaknya saya tinggal belajar bikin roti, skill.
Kemudian habis itu saya harus lihat customer needs. Roti seperti apa yang customer butuhkan? Atau makanan seperti apa yang customer butuhkan? Dan lain-lain dan lain-lain. Bukan ngintip kompetitor ngapain gitu ya. Sehingga kita justru harus melihat apa sih customer. Jadi harus test the market. Gimana caranya test the market? Tentu saja dengan survei, ya, dengan bicara dengan customer, dengan orang, itu harus dilakukan seperti itu ya. Harus dilakukan. Jadi tidak sembarangan ternyata ya bikin usaha. Iya, betul. Jadi kalau kita mau betul-betul menjadi pengusaha, itu ada analisis seperti ini. Jadi kita punya ide, kita harus tahu customer need, kemudian kita benar-benar akan membuat great idenya yang cikal bakal ini adalah usaha kita. Ngomong-ngomong, Bapak Ibu udah pegang modulnya kan ya? Soalnya saya langsung aja nih, mudah-mudahan sih udah pegang semua. Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang untuk ngomongin ide, tentu saja nanti kita harus punya test case nih. Nanti teman-teman bisa memberikan informasi kepada adik-adik mahasiswa. Coba tulis apa yang ada di kepalamu tentang ide untuk bikin usaha, yang ada di kepala dan yang ada di hati. Nah, kalau memang ini ada di kepala, maksudnya di kepala tuh begini, ya dia cuma logik. Saya mau bikin roti gitu ya. Saya mau bikin roti, saya ingin jadi pengusaha roti. Itu ada di kepala. Tapi kalau ngomongin dari hati, berarti saya akan lebih jauh lagi mikirnya, yaitu saya akan bikin usaha roti yang kira-kira bisa bermanfaat buat orang, ya, yang nanti spesifik customer butuhnya seperti apa dan sebagainya. Jadi kalau bikin ide, ini nanti ketika Ibu kasih checklist, nanti kita praktek ini ya. Ketika Ibu kasih checklist ini ke teman-teman mahasiswa, itu dua-duanya harus terchecklist. Tidak boleh salah satu. Jadi kalau dua-duanya terchecklist, berarti ini adalah ranking yang baik. Gitu. Jadi kita bikin ide, kemudian mereka suruh mikir apakah memang ide itu hanya logik saja atau memang benar-benar dari hati. Dari hati itu memang passionnya saya itu gitu. Passion saya itu mau bikin kue karena saya senang banget bikin kue, bukan cuma logik doang gitu. Kurang lebih kayak gitu ya. Nah, jadi kalau saya mau kasih gambarannya, jadi kita harus ada seperti ini. Coret-coret dulu. C itu buat clarity. A itu buat awakening. R itu buat resolution. E itu buat empowerment. Ini rumusnya. Ketika kita bikin ide. Clarity. Jadi clarify apa sih yang kamu mau gitu. Ya. Ini harus ini ya Bu, smart. Tahu dong smart ya. Smart itu specific, measurable,
achievable, reasonable, dan time bound. Jadi apa yang kamu mau? Nah, nanti ditanya, di digging. Si mahasiswa harus digging. Kira-kira kamu mau buat apa ya? Kalau kamu punya ide. Nah, sambil nanti nulis secara logik dan secara hard tadi. Terus kalau dia udah sebut, saya mau bikin roti. Nah, itu udah given saya, ya, logik saya tinggal nerusin. Kalau secara hati, saya memang suka. Gitu. Saya suka membuat roti. Nah, awakening. Langsung ditanya, kenapa? Why it is important? Kenapa harus ada begini, Bu? Kenapa harus ada begini? Karena supaya si mahasiswa nggak salah kalau buat ide. Nah, ini baru ngomongin ide loh ya, belum sampai bikin launching produknya, belum. Jadi memang harus hati-hati kalau mau jadi pengusaha itu. Nggak asal, nggak ujuk-ujuk besok mau bikin, sekarang saya dapat duit pesangon, besok langsung bikin usaha, nggak gitu. Dijamin pasti gagal itu nanti. Nah, jadi kalau benar-benar mau bikin usaha, jadi nanti Bapak Ibu harus digging teman-teman mahasiswa seperti ini. Clarity, awakening, resolution, empowerment. Tapi tetap menggunakan form yang tadi, checklist yang tadi, apa ide yang mau kamu buat. Jadi di list dulu. Kadang-kadang idenya kan banyak banget ya, nggak apa-apa, tapi suruh mereka tulis. Ya, what do you want? Secara semua, saya mau bikin roti, saya mau bikin kopi, saya mau bikin frozen, saya mau bikin craft, saya mau ngebatik dan lain-lain. Terus langsung ditanya lagi, kenapa menurut kamu bikin roti itu penting? Kenapa jadi pengusaha roti itu penting? Mereka suruh jawab. Ya, kemudian kita listening. Apa jawaban dari anak-anak mahasiswa tadi? Jadi begitu ya Bu, ketika Ibu Bapak menjadi pendamping nanti di kecamatan juga sama. Kadang-kadang ya namanya masyarakat tadi ya butuh segera untuk kehidupan ekonominya, dapurnya, rumah tangganya ngebul. Jadi apa aja dia langsung jalan. Tapi mereka udah sebut itu adalah entrepreneur. No. Ya, kalau mau disebut entrepreneur harus ada step-stepnya seperti ini. Ya, jadi bukan sekedar dagang atau ikut-ikutan jualan gitu ya. Nah, tapi memang harus ada langkah-langkahnya. Jadi nanti ketika Ibu Bapak Ibu menjadi pendamping, mulai lagi dari pertanyaan-pertanyaan ini kepada nanti para pelaku UKM di sana, ya, kecamatan atau kepada adik-adik mahasiswa. Apa sih sebenarnya yang Bapak Ibu mau? Ibu tuh mau beneran mau jadi pengusaha. Terus maunya gimana? Terus Ibu maunya apa? Ibu mau buat apa sebenarnya? Itu harus ditanya. Jadi jangan mereka mengeluh dulu biasanya. Pengalaman saya sih, kalau UKM itu seringnya banyaknya yang mengeluh, saya modalnya kurang, saya jualannya susah dan sebagainya ya, karena memang tidak melakukan step-step seperti ini. Jadi nanti Bapak Ibu ketika terjun ke lapangan harus lakukan step-step seperti ini ya, supaya mereka tidak salah ketika membuka usahanya. Nah, terus ditanya, kenapa sih penting menurut kamu bikin jadi pengusaha roti itu, atau kamu mau buka usaha roti, kenapa menurut kamu itu penting? Jadi ini jawaban ini harus sangat measurable juga. Ya. Kemudian resolution. Resolution itu how you will get it. How you will get it. Gimana kamu mengimplementasikannya. Nah, ini nanti lah mereka, kalau ditanya ini langsung mereka kaget pasti. Karena mereka harus jawab. Ketika mereka sudah punya ide, itu nggak cuma sekedar ide, ya. Karena kalau cuma ide doang kemudian tidak diimplementasikan, itu namanya
ngomong doang gitu ya, NATO. Jadi memang harus seperti ini. How you will get it, gitu. Yang terakhir empowerment itu adalah how you will commit to it. How you will commit to it. Jadi gimana kamu akan konsisten dengan apa yang akan kamu lakukan. Ini penting karena banyak pelaku usaha ketika menemui hambatan, dia langsung menyerah atau tinggalkan. Gitu. Jadi makanya banyak yang gagal, sedikit yang berhasil. Dan saya yakin yang sedikit berhasil itu melakukan step-step seperti ini dan dia paham betul mindset entrepreneur itu harus seperti apa. Jadi kurang lebih seperti itu.